Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan metode syarah hadis. Boleh slide selanjutnya. Jadi apa saja yang akan kita bahas di sini tuh ada latar belakang, pengertian, metode, contoh penerapan, kesulitan dalam penerapan, dan kesimpulannya. Next. Latar belakang dari syarah hadis adalah pemahaman terhadap hadis. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu dapat dilakukan hanya dengan membaca teks secara langsung. Hadis-hadis yang diriwayatkan itu menggunakan bahasa Arab klasik sehingga seringkali mengandung gaya bahasa, istilah, dan struktur yang tidak lagi umum digunakan oleh masyarakat masa kini. Selain itu, banyak hadis yang disampaikan dalam konteks sosial dan histori tertentu sehingga maknanya itu tidak dapat dipahami secara tepat tanpa mengetahui latar belakang urutan hadis tersebut. Kondisi ini mendorong lahirnya kebutuhan untuk menjelaskan dan menafsirkan hadis secara lebih detail melalui metode syarah hadis. Metode syarah hadis sebagai cara untuk menguraikan makna hadis, menjelaskan maksud lafaz, serta memberikan pemahaman yang utuh antara teks hadis dan realitas yang melingkupinya. Dengan syarah hadis, para ulama berupaya menjaga kemurnian ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak disalahpahami, sekaligus menyesuaikan pemahaman hadis dengan perkembangan ilmu, budaya, dan kebutuhan umat. Keberadaan metode ini juga membantu menghindari umat dari penafsiran ekstrim atau kekeliruan, karena setiap hadis dijelaskan berdasarkan bahasa, konteks, sanad, serta tujuan moral dan hukumnya. Dengan demikian, syarah hadis menjadi sarana penting dalam menggali hikmah dan petunjuk yang terkandung dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara benar dan bertanggung jawab. Next. Yang selanjutnya ada pengertian. Kata syarah atau syarah berasal dari bahasa Arab syaraha yashrahu syarhat, yang artinya menerangkan, membukakan, dan melapangkan. Secara istilah, definisi syarah hadis, syarahal hadis, huwa bayanu ma'anil hadisi wastakhraju fawaidata min hukmi wa hikmatan. Artinya, syarah hadis adalah menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, baik hukum maupun hikmah. Sedangkan definisi syarah yang mencakup semua komponen hadis, yakni syarahul hadis, huwa bayanu ma ta'alaqa bil hadisi masna wasanatan min sihatin wa alatan wa bayanan ma'anihi wastakhraju hikmahu wa hukmuhu. Artinya, syarah hadis adalah menjelaskan kesahihan kecacatan hadis dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Secara keseluruhan, syarah hadis adalah usaha untuk menerangkan hadis secara menyeluruh, yaitu bukan hanya maksud dan kandungan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, syarah hadis adalah proses untuk memahami hadis secara utuh, baik dari segi keabsahan, periwayatan, maupun makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada metode syarh hadis. Yang pertama ijmali, yaitu global.
Metode ijmali merupakan metode yang menjelaskan dan menerangkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi secara ringkasnya, sesuai dengan urutan di dalam kitab Al-Sittah, secara global dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Salah satu kitab yang menggunakan metode Syah Ijmali yakni Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud karya Muhammad bin Ashraf bin Ali Haidar al-Sadiqi al-Azim Abadi. Di sini metode ijmali yaitu metode persyarahan hadis yang singkat dan umum, tetapi tetap menyampaikan makna pokok hadis dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua ada metode tahlili analitis. Metode tahlili merupakan metode penyerahan hadis yang menguraikan, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi dengan dengan memaparkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah. Syarah tahlili secara umum adalah penjelasan hadis yang paling komprehensif. Salah satu kitab yang digunakan adalah Syarh Tahlili, yaitu ada kitab Fath al-Bari bin Syarh Sahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah. Mukaron perbandingan. Metode mukaron merupakan metode yang mengkaji satu hadis beragam dengan membandingkan hadis yang redaksinya sama atau mirip dan membandingkan pendapat pensyarah dalam mensyarah hadis. Salah satu kitab yang menggunakan metode syarh mukaran yakni Sahih Muslim Bisar Al-Nawawi 676H, Umdah Al-Qari Syarh Sahih Bukhari karya Badar Al-Adin Abu Mahmud Ibu Ahmad Al-Ainai 855H. Maudi tematik. Metode Maudi merupakan metode mensyarah hadis dengan tema atau topik yang sama. Metode ini disebut sebagai metode tematik karena caranya menghimpun semua hadis yang berkaitan dengan sebuah tema kemudian menganalisisnya dengan ilmu bantu yang berkaitan dengan tema tersebut sehingga menghasilkan konsep yang utuh. Selanjutnya ada contoh penerapan. Yang pertama, metode Ismaili yaitu atau global. Contoh hadisnya al-muslimu man salama al-muslimu namin lisanihi wa yadihi. Yang artinya seorang muslim adalah orang yang lain selama dari lisan dan tangannya. Penerapannya yaitu penjelasan diberikan secara ringkas tanpa mengulangi kata per kata. Makna umumnya dijelaskan bahwa seorang muslim sejati adalah orang yang menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyakiti orang lain. Fokusnya pada pesan global hadis, bukan analisis rinci atau perbandingan. Selanjutnya ada tahlili atau analitis. Contoh hadisnya yaitu Innamal a'malu binniyati. Amal tergantung niatnya. Penerapannya yaitu metode tahlili menjelaskan hadis ini dengan mengurangkan setiap kata seperti amal dan niat, menjelaskan struktur kalimat, serta menghubungkan dengan konteks penyampaian hadis, menjelaskan dilakukan langkah demi langkah termasuk makna hukum, tujuan, dan relevansi niat dalam berbagai ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Selanjutnya bisa dijawab oleh Indah.
Baik, selanjutnya ada muqaron atau perbandingan. Untuk contoh hadisnya ada hadis tentang waktu sahur. Untuk riwayat A, sahur dilakukan mendekati fajar. Lalu riwayat B, riwayat lain menyebutkan jarak antara sahur dan azan sekitar membaca 50 ayat. Untuk penerapannya, metode muqaron membandingkan dua hadis atau lebih yang terlihat berbeda. Kedua riwayat ini dibandingkan dari segi sanad dan juga matan. Lalu dijelaskan bahwa keduanya itu tidak bertentangan, tetapi memberikan detail tambahan, yakni waktu sahur memang dianjurkan di akhir malam, dan jarak waktunya kira-kira setara membaca 50 ayat Al-Quran. Kemudian contoh selanjutnya ada mengenai cara duduk dalam sholat tahiyat. Untuk contoh penerapannya, pada metode ini membandingkan riwayat yang menyebutkan duduk iftirosh atau duduk di atas kaki kiri dengan riwayat yang menyebutkan duduk tawarruk atau pantat menyentuh lantai. Syarah akan menjelaskan bahwasannya kedua riwayat tersebut benar. Riwayat A digunakan pada tahiyat awal, sedangkan riwayat B digunakan pada tahiyat akhir. Sehingga tidak ada pertentangan melainkan saling melengkapi. Kemudian ada maudhu'i atau tematik dengan tema kebersihan dalam Islam. Untuk penerapannya, metode ini tidak menjelaskan satu hadis saja, tetapi mengumpulkan berbagai jenis tentang kebersihan, misalnya hadis tentang wudhu, larangan buang air di jalan, anjuran bersiwak, serta kebersihan pakaian. Setelah dikumpulkan, semua hadis dianalisis untuk menemukan konsep umum bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, atau harah syatrul iman, dan menjadi syarat sah ibadah. Selanjutnya, kesulitan dalam penerapan metode syarah hadis sering menghadapi berbagai kendala, terutama karena kerumitan teks dan latar historis hadis itu sendiri. Banyak hadis menggunakan bahasa Arab klasik yang memiliki istilah dan struktur yang tidak selalu mudah dipahami oleh pembaca modern, sehingga membutuhkan keahlian khusus dalam linguistik Arab. Selain itu, tidak semua konteks turunnya hadis atau asbab al-wurud tercatat secara lengkap, sehingga penjelasan makna kadang terhambat oleh keterbatasan data historis. Perbedaan penafsiran antar ulama juga menjadi tantangan tersendiri, sebab setiap metode baik tahlili, maudhu, ismali maupun muqaran memiliki pendekatan berbeda yang bisa menghasilkan penekanan makna yang tidak sama. Dalam metode tahlili, kesulitan muncul ketika harus mengurai hadis secara mendalam dari banyak aspek, termasuk bahasa sanad dan konteks, sehingga membutuhkan penguasaan ilmu yang luas. Pada metode maudhu'i, hambatan sering terjadi ketika mengumpulkan hadis-hadis yang benar-benar relevan dengan satu tema dan membedakan mana yang kuat serta layak dijadikan dasar analisis. Pada metode jima'i, tantangan utama adalah menjaga keakuratan makna meskipun penjelasan dilakukan secara ringkas, sehingga beresiko menimbulkan penyederhanaan berlebihan. Sementara itu, metode muqaron kerap sulit diterapkan karena membutuhkan kemampuan membandingkan banyak riwayat dan mencari titik temu di antara perbedaan yang tampak. Semua kesulitan ini menunjukkan bahwa syarah hadis memerlukan keahlian ilmiah yang mendalam, ketelitian tinggi, dan pemahaman komprehensif terhadap ilmu hadis secara keseluruhan.
Sebagai kesimpulan, metode Sarhadis merupakan pendekatan yang sangat penting dalam memahami sabda Nabi Muhammad SAW secara lebih mendalam dan kontekstual. Melalui metode ini, hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikaji dalam berbagai aspek seperti bahasa, sebab kemunculan hadis, perbandingan antar riwayat, serta pendapatan para ulama. Keberagaman metode Sarhadis menunjukkan bahwa pemahaman hadis membutuhkan ketelitian ilmiah, penguasaan bahasa Arab, dan pemahaman terhadap konteks sejarah. Meskipun dalam penerapannya terdapat berbagai tantangan, metode Sarhadis tetap berperan besar dalam menggali nilai hukum, hikmah yang terkandung dalam hadis. Dengan demikian, metode Sarhadis membantu umat Islam memperoleh pemahaman hadis yang lebih akurat, seimbang, dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.